Hai, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan video pertama tentang inflammatory bowel disease. Anda mungkin bingung kok dokter rematik membahas tentang radang usus. Ya, karena ini penting banget buat pasien-pasien rheumatologi. Misalnya ankylosing spondylitis, spondyloarthritis, atau psoriatic arthritis. Mereka juga berisiko mengalami IBD sebagai manifestasi di luar sendi dari kelainan-kelainan ini. Tentu saja dalam proses diagnosis dan terapi pasien IBD, kami wajib bekerja sama dengan dokter gastroenterologi. Teman-teman, ada dua tipe IBD. Yang pertama adalah Crohn disease, bisa mengenai seluruh saluran cerna Anda dari mulut ke anus. Dan yang kedua adalah colitis ulceratif yang biasanya hanya mengenai usus besar saja atau kolon. Kedua kondisi ini tentunya bisa dibedakan dengan kolonoskopi atau teropong usus dan pemeriksaan biopsi usus. Tentu teman-teman pasti bertanya, apa sih penyebab IBD? Faktor genetik berperan penting, ini tidak kita bisa sangkal. Dan ternyata ada banyak gen atau poligen, tidak ada satu gen tunggal. Gen ini akan berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dengan mikrobiom intestinal Anda dan juga sistem imun usus Anda. Garis keturunan pertama pasien IBD berisiko 20 kali untuk mengalami kondisi ini. Namun ada beberapa faktor risiko lain yang sebagian besar diantaranya bisa Anda cegah atau Anda modifikasi. Faktor risiko yang berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari, misalnya merokok. Merokok tidak hanya meningkatkan angka kejadian IBD, tapi juga bisa memperberat kondisi ini. Aktivitas fisik yang kurang, pola diet yang kurang buah-buahan, sayur dan kurang serat, kekurangan vitamin D, diet tinggi lemak, terutama lemak-lemak hewani, dan adanya makanan-makanan dengan zat tambahan yang berlebihan dan juga pengawet, gangguan tidur, riwayat infeksi dari saluran pencernaan atau usus. Nah, ini dia faktor-faktor risiko untuk terjadinya IBD. Masih ada banyak faktor risiko yang masih perlu diteliti lebih lanjut, seperti misalnya penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan obat penghilang nyeri, kontrasepsi oral, kemudian hormone replacement therapy. Nah, jangan lupakan juga ternyata faktor psikologis dan obesitas atau kegemukan banyak diteliti berhubungan dengan terjadinya IBD. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan, kapan Anda harus curiga bahwa Anda menyandang IBD? IBD bisa terjadi pada semua orang, pada semua kelompok usia. Namun, teman-teman yang memiliki riwayat ankylosing spondylitis, spondyloarthritis, atau psoriatic arthritis beresiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi ini. Sehingga penting sekali memahami gejala awalnya agar Anda terdiagnosis dini sebelum terlambat. Gejala IBD bisa bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik dari jenis gejalanya maupun berat ringannya. Anda bisa saja mengalami diare kronik atau diare berulang, adanya nyeri perut tanpa sebab yang jelas, kembung, teraba ada benjolan di perut, kemudian BAB berdarah, nyeri di anus, bahkan sariawan berulang bisa merupakan gejala Crohn disease. Ada juga gejala-gejala yang tidak khas seperti lemas, demam ringan, berat badan turun, dan sel darah merah berkurang sehingga Anda bisa terlihat pucat. Jadi jika Anda mengalami kondisi yang saya sampaikan tadi, segera periksakan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut untuk menegakkan diagnosis penyebab kondisi tersebut. Apabila Anda sudah ditegakkan diagnosis sebagai inflammatory bowel disease, akan ada pengobatan untuk mencegah agar IBD Anda tidak semakin memberat dan juga tidak berkomplikasi. Demikian pembahasan saya tentang inflammatory bowel disease part 1. Tunggu pembahasan selanjutnya tentang proses diagnosis dan juga penanganan IBD serta IBD related arthritis.